just make it dance when you're drunk with your friends at a party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Project Test Organization, mata kuliah Manajemen Project Sistem Informasi. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Friskila Yaakob. Saya Ikan Dendiwasta. Saya Abdul Lutfi. Ya, di sini saya Friskila Yaakob sebagai pemateri pertama mengenai organisasi proyek. Dalam organisasi proyek, semua kegiatan dikelola melalui proyek. Manajer proyek bertanggung jawab dan mereka memiliki otoritas penuh atas sumber daya. Semua anggota tim melapor kepada mereka, yaitu manajer proyek. Ini adalah bagian dari organisasi proyek. Yang paling atas yaitu CEO, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Di bawah CEO ada manajer proyek, ada manajer proyek 1, proyek 2, proyek 3, dan di bawah manajer proyek ada staf. Di sini, organisasi mendorong karyawan untuk membagikan pelajaran yang mereka pelajari. Pada saat yang sama, mereka memungkinkan orang lain untuk belajar dan mendapat manfaat dari basis pengetahuan perusahaan bersama. Organisasi proyek tidak memiliki manajer fungsional. Mengapa? Karena jika mereka melakukannya, peran mereka akan minimal. Selain itu, mereka tidak akan memiliki otoritas apapun. Struktur organisasi proyek adalah kebalikan dari struktur fungsional. Dalam organisasi proyek, sumber daya digunakan oleh pekerjaan proyek. Organisasi-organisasi ini hanya tertarik pada pekerjaan proyek eksternal. Biasanya mereka memiliki beberapa departemen fungsional kecil yang mendukung kegiatan. Contohnya termasuk admin, akuntansi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Organisasi proyek harus dinamis untuk bertahan hidup. Mereka selalu harus bersaing dengan organisasi lain untuk memenangkan penawaran. Jika kutipan mereka tinggi atau secara teknis lebih rendah, mereka akan kehilangan kontrak. Manajer proyek memiliki semua wewenang. Ini tidak berarti mereka memiliki kekuatan absolut untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Absolut di sini maksudnya manajer bertindak semena-mena kepada bawahannya. Misalnya, proyek Anda adalah bagian dari portofolio. Beberapa peralatan yang tidak digunakan dibutuhkan oleh proyek lain di bawah portofolio yang sama. Dalam hal ini, manajer portofolio akan memberikan peralatan ini ke proyek lain. Anda mungkin tidak setuju dengan keputusan ini, tetapi Anda harus mengikuti perintah tersebut. Manajer proyek memiliki wewenang yang cukup yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, dan mereka bertanggung jawab akan hasil dan akibatnya. Ya, untuk pembahasan seterusnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Ikan Dendiwasta. Saya persilakan. Ya, di sini saya Ikan Dendiwasta akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya itu karakteristik organisasi proyek. Yang pertama, bersifat dinamis dan adaptif. Yang kedua, manajer proyek memiliki otoritas penuh atas sumber daya proyek. Mereka mengendalikan anggaran dan penugasan kerja. Yang ketiga, manajer proyek memiliki anggota tim penuh. Waktu di bawah kendali mereka. Yang keempat, anggota tim sering ditempatkan untuk kinerja yang lebih baik sampai proyek berakhir. Dan selanjutnya yang kelima, ketika proyek selesai, tim dibubarkan dan sumber daya dirilis. Yang selanjutnya, keuntungan organisasi proyek. Yang pertama, anggota tim loyal terhadap tujuan proyek. Yang kedua, anggota tim melapor langsung ke manajer proyek. Garis otoritas jelas. Ini mengurangi konflik dan pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih fleksibel. Yang ketiga, sistem pelaporan tunggal membantu mempersingkat jalur komunikasi, menciptakan komunikasi yang efektif di dalam tim.
Yang keempat, komunikasi cepat karena satu otoritas. Ini membantu menyelesaikan masalah pemangku kepentingan dengan cepat. Dan yang selanjutnya, yang kelima, menjadi satu-satunya otoritas manajer proyek dapat membuat keputusan cepat dan menyelesaikan proyek lebih cepat. Yang keenam, komunikasi dan kerja sama cenderung lebih baik karena ada rasa urgensi ketika menyelesaikan tonggak sejarah. Karenanya, anggota baru belajar dengan cepat. Dan selanjutnya yang ketujuh, anggota tim menjadi lebih fleksibel karena bekerja pada proyek yang berbeda. Yang kedelapan, budaya yang diproyeksikan bersifat adaptif. Anggota tim didorong untuk belajar dari pengalaman yang lain dan membagikan pengalaman mereka. Selanjutnya, kerugian organisasi proyek. Yang pertama itu, otoritas absolut dapat membuat manajer proyek sombong. Kurangnya kekuatan adalah masalah dalam struktur organisasi fungsional. Sementara otoritas absolut dapat menjadi masalah dalam organisasi yang diproyeksikan. Yang kedua, proyek selalu memiliki tenggang waktu dan jadwal yang ketat, yang dapat membuat lingkungan kerja menjadi stres. Yang ketiga, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan duplikasi sumber daya jika ada beberapa proyek. Yang keempat, ada rasa tidak aman di antara anggota tim. Mereka tahu bahwa mereka mungkin kehilangan pekerjaan setelah proyek selesai. Mereka cenderung kurang loyal kepada organisasi. Dan yang kelima, biaya karyawan dan peralatan bisa lebih tinggi karena mereka dipekerjakan untuk periode yang lebih pendek. Selain itu, biaya ini dapat menjadi jauh lebih tinggi jika proyek ditunda. Dan yang terakhir, karyawan mungkin tidak sangat terampil dalam bidang tertentu karena mereka hanya bekerja pada proyek yang berbeda, dan ini dapat mempengaruhi kualitas hasilnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Afdal Lutfi. Baiklah, saya akan menjelaskan Productized Organization. 1. Delegasi kekuasaan dan wewenang didefinisikan dengan jelas, dan karyawan, anggota tim, pemimpin, dan pemangku kepentingan lainnya lebih mungkin bersikap kooperatif dan kurang agresif. Yang kedua, saluran komunikasi tunggal menyederhanakan dan mempercepat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Ketiga, anggota proyek hanya bertanggung jawab kepada satu anggota tim kepemimpinan yang membuat komunikasi lebih efisien. Keempat, anggota tim diberi kesempatan untuk mengurangi kurva belajar mereka karena proyek yang relevan secara langsung. Kelima, tugas yang mendesak lebih mudah diprioritaskan. Yang keenam, anggota tim dari suatu proyek lebih cenderung gesit dan produktif ketika proyek berlangsung. Ketujuh, pelatihan lintas dan gerak karir dalam bisnis lebih mudah dilakukan. 8. Loyalitas dedikasi ditingkatkan karena setiap anggota tim bekerja erat pada proyek di bawah manajer tunggal. 9. Anggota tim lebih cenderung merasa nyaman dan puas secara emosional karena variasi dan tantangan dalam peran mereka yang menurunkan tingkat turnover dan meningkatkan kepuasan kerja. 10. Proyek berfungsi sebagai barometer global untuk menilai kekuatan dan kelemahan karyawan dan organisasi. 11. Struktur organisasi sederhana dan jelas untuk dipahami. Contoh Productized Organization. Saya sering menerima email yang menanyakan contoh struktur organisasi yang diproyeksikan. Tidak mungkin untuk mendapatkan contoh yang terkenal. Bahkan jika suatu organisasi hanya berurusan dengan proyek mereka,
membutuhkan departemen pendukung untuk menangani tugas-tugas rutin seperti admin, keuangan, sumber daya, dan lain-lain. Awalnya ketika organisasi itu kecil, lebih mudah untuk menjadi organisasi yang difungsikan. Freelancer mengambil proyek atau mempekerjakan staf sementara untuk menyelesaikan tugas. Namun, ketika organisasi tumbuh dan menjadi lebih besar, mereka perlu beradaptasi dan mereka mengambil karakteristik organisasi matris yang kuat. Kesimpulan prerequisite organisasi proyek bersifat dinamis dan mereka beradaptasi dengan cepat. Dalam ini struktur organisasi manajemen proyek memiliki peran sentral. Mereka mengendalikan segalanya. Contohnya PMO, manajer portofolio, atau manajer program memberikan dukungan kepada manajer proyek. Namun manajer proyek bertanggung jawab atas proyek dan hasilnya. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.